Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 137 sampai 138, eksplorasi 3.1. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Eksplorasi 3.1, translasi bangun datar. Untuk melakukan aktivitas eksplorasi ini, terlebih dahulu kalian siapkan kertas berpetak dan gunting. Setelah siap, lakukan langkah-langkah berikut. Jiplak layang-layang A, B, C, D pada kertas, kemudian gunting. Letakkan potongan tersebut tepat di atas layang-layang A, B, C, D. Selanjutnya, geser potongan layang-layang mengikuti ruas garis berarah AE atau ditulis AE, ada panah di atasnya. Oke, maksudnya kayak gimana? Maksudnya itu kita siapkan dulu aja layang-layang yang ukurannya persis dengan layang-layang ABCD dan EFGH di sini ya. Terutama fokusnya ke layang-layang ABCD. Kak Sari tadi udah buat jiplakannya, jadinya itu kayak gini deh. Nah, ini dia Dek, layang-layangnya Kak Sari. Kemudian layang-layang ini tadi kita ini dia letakkan potongan tersebut tepat di atas layang-layang ABCD. Oke, akan Kak Sari letakkan tepat di atas layang-layang ABCD. Nah, jadinya kayak gini ya, diletakkan di atasnya. Ternyata setelah diletakkan, layang-layang jiplakannya Kak Sari ini persis menutupi layang-layang ABCD. Ya, nah selanjutnya geser potongan layang-layang mengikuti ruas garis berarah AE. Maksudnya gini, kita disuruh ngegeser aja, ting 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 ke tempatnya. Nah, di sini layang-layang yang biru ya. Pergeserannya tadi mengikuti ruas garis AE. Kayak gitu, Jack. Jadi fokusnya eksplorasi 3.1 ini kan tentang translasi. Translasi itu artinya pergeseran bangun datar, ya. Nah, makanya ini tadi digeser awalnya dari layang-layang ABCD dan dia bentuknya persis sama kayak gini ya. Terus digeser menjadi ke layang-layang EFGH di sebelah situ. Nah, paham ya? Oke, nah ini ada keterangannya, gambar 3.3, translasi layang-layang A ke B. Jadi ini layang-layangnya disebut layang-layang A, yang ini layang-layangnya disebut layang-layang B. Atau boleh juga layang-layang A, B, C, D, yang ini layang-layang E, F, G, H. Oke, beres ya, bagian menggeser-geser, menggunting-guntingnya sudah. Nah, sekarang ada pertanyaan di bawahnya, kita jawab. Pertanyaan yang ke-1, apakah ada bagian pada layang-layang EFGH yang tidak tertutup oleh potongan layang-layang ABCD? Ada atau tidak? Coba kita geser lagi. Ini tadi kan kayak jiplakan layang-layang ABCD. Ternyata setelah digeser ke sini, nah ada tidak bagian-bagian yang tidak tertutup pada layang-layang EFGH? Tidak ada ya. Layang-layang potongannya Kak Sari ini persis menutupi layang-layang EFGH dengan sempurna. Jadi layang-layang EFGH-nya yang berwarna biru sekarang itu sudah tidak terlihat lagi kalau kita tutup dengan potongan layang-layang punya kita itu tadi. Jadi menjawabnya gimana? Apakah ada bagian pada layang-layang EFGH yang tidak tertutup oleh potongan layang-layang ABCD? Ya kita jawab tidak ada. Gitu aja. Ini versi jawaban singkatnya. Kalau versi jawaban panjangnya kalian teruskan, tidak ada bagian pada layang-layang EFGH yang tidak tertutup oleh potongan layang-layang ABCD gitu. Ya, versi panjangnya boleh kamu tulis sendiri ya sayang ya. Ini Kak Sari nyontohin versi pendeknya aja. Oke, lanjut yang kedua. Selain AE, maksudnya ini selain ruas garis berarah AE, gambarkan semua ruas garis berarah yang mewakili pergeseran potongan layang-layang ABCD ke layang-layang EFGH. Nah, perintahnya adalah gambarkan. Ya udah, Kak Sari gambarkan aja ya. Selain ruas garis berarah AE itu ada ruas garis berarah ini, BF. Titik B ke titik F. Nah, ini kita nyebutnya adalah ruas garis berarah BF. Kemudian ada apa lagi? Ada ini deh, DH. Nah, ini sama ini pergeserannya ya.
DH, kasih panah gini. Tulis di sini ruas garis berarah DH kayak gitu. Ada lagi kah? Masih ada, Dek. Satu lagi yang ini. CG. Ya, kita jawab ternyata ada 3 ya. Oke. CG. Oke. Nah, nomor 2 itu kan perintahnya gambarkan. Nah, ini sudah kita jawab. Jawabnya dengan cara menggambar. Untuk tulisannya di sini boleh kamu sertakan juga ya. Ini sebagai keterangan garisnya, yaitu garis berarah BF, garis berarah DH, dan garis berarah CG. Oke ya, soal nomor 2 beres. Sekarang lanjut halaman berikutnya untuk mengerjakan soal ketiga. Berikutnya yang ketiga, bagaimana hubungan sisi AB pada layang-layang ABCD dan sisi EF pada layang-layang EFGH? Bagaimana dengan sisi-sisi yang lainnya? Oke, untuk menjawab soal nomor 3 ini kita lihat kembali gambar di halaman sebelumnya tadi, Dek. Nah, nomor 3 ngejawabnya itu kayak gini, Dek. Sisi AB sejajar dengan sisi EF. Kemudian sisi BC sejajar dengan sisi FG. Sisi CD sejajar dengan sisi GH dan sisi AD sejajar dengan sisi EH. Untuk sejajar boleh kita gunakan simbol sejajar. Sejajar itu simbolnya kayak garis 2 gitu tapi miring ya. Aku catatkan aja ya. Nomor 3 itu sisi AB sejajar dengan sisi EF, nulisnya itu gini. Sisi AB sejajar dengan sisi EF. Nah, kayak gitu. Tanpa tulisan sisi juga boleh, langsung AB sejajar EF ya. Dilengkapi pakai kata-kata sisi juga nggak apa-apa. Nah, ini yang Kak Sari maksud dengan simbol sejajar. Jadi garis 2 tapi miring-miring gitu. Ya. Nah, berikutnya sisi BC sejajar dengan sisi FG. Oke. Sisi BC sejajar dengan sisi FG. Siap. Lagi sisi CD sejajar dengan sisi GH ya. Sisi CD sejajar dengan sisi GH. Nah, dan satu lagi sisi AD sejajar dengan sisi EH. Sisi AD sejajar dengan sisi EH. Oke, seperti ini untuk menjawab soal ketiga. Nah, sekarang kita lanjut soal keempat. Soal 4, bagaimana bentuk dan ukuran layang-layang ABCD dan EFGH? Oke, tadi kita sudah ngecek sama potongan layang-layang punya kita ya. Bentuk layang-layang ABCD itu sama persis dengan bentuk layang-layang EFGH. Kemudian ukurannya juga sama persis ya antara layang-layang ABCD dengan EFGH, ya kan? Hanya digeser aja posisinya. Kalau bentuk sama ukurannya mereka keduanya itu kayak kembar gitu ya, sama persis. Ya udah, kita jawab untuk soal keempat. Bentuk dan ukuran layang-layang ABCD sama dengan bentuk dan ukuran layang-layang EFGH titik. Di sini kata kuncinya ya, sama. Oke? Bentuknya sama, ukurannya pun sama. Sudah, kayak gitu soal keempat. Lanjut soal kelima. Gambarkan layang-layang PQRS yang pergeserannya diwakili oleh ini AP ya. AP ini dibacanya kayak gini. Dibacanya ruas garis berarah AP. Pokoknya kalau ada 2 huruf terus di atasnya ada tanda panahnya. Coba Kak Sari ulang bacanya yang jelas ya. Gambarkan layang-layang PQRS yang pergeserannya diwakili oleh, nah apa ini tadi bacanya AP, ada tanda di atasnya, Dek?
ruas garis berarah AP ya, ruas garis berarah AP. Jadi maksudnya itu kayak gini, ada layang-layang A, B, C, D di sini, kemudian ruas garis berarah AP-nya ke sini, menunjukkan ke arah ini. Nah, kita disuruh menggambar layang-layang yang baru, yaitu layang-layang PQRS yang sudah digeser menggunakan ruas garis berarah AP ini. Gimana caranya? Gampang, ku ajarin ya. Kita selidiki dulu, dari titik A ke titik P itu bergesernya berapa langkah ke arah mana? Coba, A menuju ke P ini bergeser ke arah kanan berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke arah kanan 6 langkah. Kemudian belok ke bawah berapa langkah? 1, 2. Oh ya udah, berarti pergeserannya kayak gitu. 6 langkah ke kanan, 2 langkah ke bawah. Nah, sehingga titik-titik yang lain juga kita jadikan menggunakan bergeseran itu deh. Coba untuk titik B, berarti bergeser 6 langkah ke kanan. Gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan belok 2 langkah ke bawah, 1, 2. Nah, berarti di sini nanti titiknya titik apa? Kan tadi namanya A, B, C, D, kemudian layang-layang satu lagi namanya PQRS. Berarti ini P-nya, di sini Q-nya. Nah, ini Q-nya. Nanti tinggal kita hubungkan titik P ke titik Q. Tetapi kita cari dulu pergeseran untuk titik C. Oke, sama, 6 langkah ke kanan, 2 langkah ke bawah. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6 langkah ke kanan. Nah, 2 langkah ke bawahnya Kak Sari buatkan dulu tambahan kertas kotaknya ya. Sebentar deh. Oke, ke sini ya. 2 langkah ke bawahnya ini 1, 2. Nah, di sini untung aja kekurangan kotaknya sedikit ya. Kalau banyak, waduh, terpaksa harus bikin kertas kotak beneran ini. Kak Sari kan ngejawabnya di buku aja ya, Dek ya. Karena buku ini kan punya Kak Sari, bebas lah ya. Dan tidak dikumpulkan ke guru kelas. Nah, kalau kamu sebaiknya menggambar ulang ABCD ini di kertas berpetak. Baru layang-layang ABCD-nya digeser mengikuti instruksinya dari Kak Sari ini ya. Oke deh, intinya kayak gini. C digeser 6 langkah ke kanan, terus 2 langkah ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus belok 1, 2. Nah, maka di sini adalah titik apa? Setelah P, Q, berarti yang ini titik R. Oke, satu lagi. Sekarang giliran titik D. Sama, digeser 6 langkah ke kanan, 2 langkah ke bawah. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus belok 2 langkah ke bawah, 1, 2. Nah, disinilah titik apa ini? P sudah, Q sudah, R sudah. Berarti yang ini adalah titik S. Setelah itu baru kita hubungkan untuk membuat layang-layang PQRS. Titik P dihubungkan ke Q, titik Q dihubungkan ke R, kemudian titik R dihubungkan ke S, terakhir titik S dihubungkan ke P. Tada! Jadi ini adalah layang-layang PQRS, hasil pergeseran layang-layang ABCD mengikuti ruas garis berarah AP. Seperti ini gambar akhirnya ya. Sip. Nah, berarti soal nomor 5 pun kita anggap beres. Sekarang lanjut soal nomor 6. Yang nomor 6, diberikan 2 buah bangun datar seperti terlihat pada gambar 3.5. Ini dia gambar 3.5, bangun datar PQRS dan TUVW. PQRS yang biru ini, TUVW yang apa ini, Dek? Pink ya. Oke. Yang ditanyakan, apakah bangun datar TUVW merupakan hasil dari translasi bangun datar PQRS? Jelaskan. Oke. Kalau kita lihat yang ditanya itu kan bangun datar TUVW, berarti bangun datar yang ini nih. Apakah bangun datar TUVW ini merupakan hasil translasi dari bangun datar PQRS? Jawabannya tidak atau bukan.
Ya, bangun datar TUVW bukan hasil translasi dari bangun datar PQRS. Nah, jelaskan. Penjelasannya itu kayak gini. Kalau kita lihat sekilas, bangun datar PQRS dengan TUVW memang mirip, tetapi ini tidak mirip loh, Dek. Ya, PQRS ini adalah bangun datar persegi. Persegi tapi yang miring-miring. Boleh kan persegi itu miring-miring? Boleh. Sementara bangun datar TUVW ini persegi atau bukan? Hati-hati, ini bukan bangun datar persegi loh. Ini adalah bangun datar belah ketupat. Yang ini persegi, yang ini belah ketupat. Otomatis bukan hasil translasi. Kenapa? Karena bentuknya aja udah beda. Kalau translasi itu meskipun digeser, bentuk dan ukurannya harus tetap sama. Nah, ini masa berubah dari persegi menjadi belah ketupat? Otomatis bukan hasil translasi dong, iya kan? Meskipun terlihat keempat sisinya di sini ya ukurannya sama semua. Ini 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Demikian juga yang di sini 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Ditandai dengan tanda sama panjang ini, Dek. Ya, tetapi kalau kita perhatikan sudut-sudutnya beda loh. Untuk yang PQRS ini keempat sudutnya siku-siku karena memang dia persegi. Persegi itu kan cirinya adalah keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Sementara untuk TUVW, lihat sudutnya itu nggak sama. Yang sama hanya sepasang-sepasang. Nih yang atas sama dengan yang bawah, yang kiri sama dengan yang kanan. Ya, maka memang betul ini adalah bangun belah ketupat. Intinya, untuk menjawab apakah bangun datar TUVW merupakan hasil dari translasi bangun datar PQRS, kita jawab bukan. Bangun datar TUVW bukan merupakan hasil dari translasi bangun datar PQRS. Alasannya karena kayak gitu kan. Ini Kak Sari tuliskan aja ya biar kamu mudah menjawabnya dan mudah memahaminya. Ini deh, udah kutuliskan lengkap ya untuk menjawab soal yang keenam. Kubacakan barangkali soal tulisannya Kak Sari ada yang tidak terbaca ya. Kayak gini, nomor 6, bangun datar TUVW bukan merupakan hasil translasi bangun datar PQRS karena kedua bangun tersebut bentuk dan ukuran sudut-sudut yang bersesuaiannya tidak sama. Dalam kurung, bangun TUVW adalah sebuah belah ketupat, sementara bangun PQRS adalah persegi. Nah, ini jawaban versinya Kak Sari. Kalau kamu ingin menjawab versimu sendiri, tentu saja boleh. Tetapi intinya aja yang harus sama ya, Dek ya, bahwa hasil translasi itu tidak boleh berubah bentuk dan ukurannya. Ya, bentuk dan ukurannya harus tetap sama. Nah, karena yang nomor 6 ini jadinya berubah ya, awalnya persegi kok jadi belah ketupat, maka jelas ya TUVW ini bukan hasil translasi dari PQRS. Kayak gitu. Mau samaan kalimatnya dengan Kak Sari ini juga boleh ya, insya Allah sudah benar kok. Tetapi kalau kamu dapat arahan lain dari gurumu, ikutin aja ya, itu yang terbaik buat kamu. Karena kan nanti ujian juga yang ngoreksi gurumu, bener kan? Jadi harus nurut aja sama gurumu. Yang penting tugasnya Kak Sari di sini membantu kamu memahami ya soal-soal kayak gini. Kalau udah paham, menjawabnya dengan kalimatmu sendiri pasti bisa. Bahkan nanti menjawab soal-soal yang mirip kayak ini di ujian juga pasti bisa. Kalau paham itu enak sih, Dek ya. Kalau paham pasti nggak bingung. Kalau nggak bingung pasti bisa jawab soal apapun. Benar kan ya? Nah, berarti sudah beres tugas Kak Sari ngebantu kamu menjawab soal halaman 137 sampai 138, nomor 1 sampai nomor 6. Kalau gitu sekarang waktunya pamit. Nah, kalau ada yang ingin kamu tanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Atau kalau mau tanya jawab di dalam grup juga bisa. Chat aja ke 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like,
komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.